Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah pendidikan anak di sekolah dasar. Pada modul 3 tentang perkembangan moral dan sosial pada anak usia sekolah dasar dibagi menjadi 3 KB. KB pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Nuris Zakia. KB kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, Risma Dwi Anggraini. KB ketiga akan dibawakan oleh rekan saya, Siti Mariana Ulfa. Apa sih tentang perkembangan moral dan sosial pada anak usia sekolah dasar? Yuk ikutin kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Zakia dengan NIM 858992621. Di sini saya ke bagian KB1 yang menjelaskan tentang perkembangan moral pada anak usia SD. A. Pengertian perilaku moral. Perilaku moral berarti perilaku yang menyesuaikan dengan kode moral dari kelompok sosialnya. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yakni tata krama atau kebiasaan. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep moral, yakni aturan-aturan dalam bertingkah laku, di mana anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat sekitarnya. Sedangkan perilaku immoral adalah perilaku yang gagal menyesuaikan pada harapan sosial. Perilaku tersebut tidak dapat diterima oleh norma-norma sosial. Perilaku yang unmoral adalah perilaku yang tidak menghiraukan harapan dari kelompok sosialnya. Perilaku ini cenderung terlihat pada anak-anak. Ketika masih kanak-kanak, anak tidak diharapkan untuk mengenal seluruh tata krama dari suatu kelompok. B. Cara mempelajari moral. Konsep moral pada anak usia sekolah dasar tidak lagi sesempit seperti pada awal masa kanak-kanak. Pada awal masa kanak-kanak, anak berperilaku moral dalam berbagai situasi yang khusus saja. Anak belajar bagaimana bertindak tanpa mengetahui mengapa mereka melakukan tindakan tertentu. Sedangkan ketika memasuki usia sekolah, mereka mulai memperluas pengetahuannya, sehingga perilaku tertentu muncul pada situasi apa saja. Contohnya, tidak berbohong karena takut pada orang tuanya. Namun, setelah dewasa, mereka melakukan tindakan tidak berbohong bukan hanya pada orang tua saja. Pada saat ini, anak belajar bahwa berbohong adalah tindakan yang tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Hurlok 1978 mengemukakan bahwa dalam perkembangan moral ada 4 elemen yang harus diketahui, yakni sebagai berikut. Yang pertama, peran hukum, kebiasaan atau tata krama dan aturan dalam perkembangan moral. Yang kedua, peran kata hati dalam perkembangan moral. Yang ketiga, peran rasa bersalah dan malu dalam perkembangan moral. Dan yang terakhir, peran interaksi sosial dalam perkembangan moral. Apa yang dimaksud peran hukum atau tata krama? Yang dimaksud peran hukum atau tata krama yaitu ketika masa kanak-kanak, anak jangan terlalu dituntut untuk tunduk pada hukum dan kebiasaan sebagaimana yang diharapkan pada anak yang lebih dewasa. Setelah memasuki usia sekolah, anak mulai diajarkan sedikit demi sedikit hukum yang berlaku di lingkungannya. Misalnya, menunjukkan sopan santun pada orang yang lebih tua, membantu mereka yang cacat. Di sekolah mereka belajar dan patuh pada aturan sekolah, begitu pula dalam bermain dengan teman sebaya. C. Pengertian disiplin. Apa sih disiplin? Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku moral yang diterima oleh masyarakatnya. Tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompok sosialnya. Selanjutnya D. Pentingnya disiplin bagi anak. Disiplin adalah penting bagi perkembangan anak karena berisi hal-hal yang akan menambah kebahagiaan, penyesuaian sosial, dan pribadi mereka. Beberapa kebutuhan anak yang dapat dipenuhi melalui disiplin diantaranya sebagai berikut. 1. Disiplin membuat anak-anak mempunyai perasaan aman tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, anak belajar mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku yang lain tidak diterima.
3. Melalui disiplin, anak-anak dibantu untuk hidup sesuai dengan norma-norma sosial. Anak-anak belajar berperilaku dengan cara tertentu yang dapat memperoleh pujian, di mana anak-anak mengartikan sebagai dicintai atau diterima. Hal ini akan mendorong anak untuk mengulang perilaku yang baik. E. Fungsi pemberian hukuman. Fungsi pemberian hukuman yang pertama adalah untuk membatasi anak agar tingkah laku yang tidak diinginkan tidak diulangi kembali. Yang kedua, untuk mendidik anak. Yang ketiga, sebagai motivasi untuk menghindari terjadinya tingkah laku sosial yang tidak diinginkan. Bentuk hukuman dapat berbentuk hukuman fisik, misalnya pukulan, mengisolasi anak selama beberapa waktu, misalnya tidak menonton acara TV yang dia sukai. Selanjutnya, fungsi pemberian penghargaan. Yang pertama, sebagai motivasi agar tingkah laku yang diterima oleh peserta didik diulangi kembali. Yang kedua, sebagai penguat untuk tingkah laku yang diterima secara sosial. Bentuk penghargaan berbentuk nonverbal seperti senyuman, pelukan, sedangkan berbentuk verbal seperti melalui ungkapan rasa puas atau menghargai usaha anak. F. Arti agama bagi anak usia sekolah. Anak mempunyai keyakinan beragama masing-masing yang diperoleh dari lingkungan rumah ataupun sekolah. Misalnya, anak-anak diajarkan memikirkan Tuhan sebagai seseorang yang akan marah jika anak-anak tersebut berbuat kesalahan dan akan menghukumnya untuk dosa yang telah mereka lakukan. Lalu bagaimana cara mengajarkan arti agama bagi anak usia sekolah? Yakni dengan mengajarkan konsep keagamaan, diajarkan dalam bahasa sehari-hari dan melalui pengalaman sehari-hari. Misalnya agar anak dapat memahami tata cara makan, tidak boleh sambil bicara, sebelum makan harus cuci tangan, dan berdoa sebagai pengungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa. Jika anak lengah dengan yang pernah dipelajarinya, maka sebagai orang tua maupun guru perlu mengingatkan kembali. Dengan begitu, anak tidak hanya sekedar menghafal apa yang telah dipelajari, tetapi juga nilai-nilai yang diajarkan dalam agama akan lebih tertanam dalam diri anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Risma Dwi Anggraini dengan NIM 858992685. Di sini saya akan mempresentasikan KB2 tentang penyesuaian diri dan penerimaan sosial. Wow. Apa sih penyesuaian diri dan penerimaan sosial itu? Menurut di modul ini, perkembangan sosial mempunyai arti kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan harapan-harapan kelompok sosialnya. Dalam hal ini terjadi 3 proses sosialisasi, yaitu 1. Belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan cara atau norma yang berlaku. Contohnya seperti menghormati perbedaan di sekolah. Siswa datang dari latar belakang yang beragam, baik hal suku, agama, maupun budaya, dalam artian peduli terhadap sesama teman tanpa harus milih-milih. 2. Bermain sesuai dengan peran sosial yang diharapkan. Seperti bermain masak-masakan, anak berperan sebagai koki dan orang tua sebagai pembeli makanan. 3. Mengembangkan sikap-sikap sosial. Seperti melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran kooperatif, diskusi kelas, dan proyek kolaboratif. Untuk kooperatif, anak-anak diajak bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Namun, untuk diskusi kelas, anak-anak diajak untuk menyampaikan pendapat, memaparkan gagasan, dan mendengarkan pendapat orang lain dengan respek. Untuk proyek kolaboratif, anak-anak belajar membagi tugas, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan masalah bersama. Lanjut pada pembahasan pola-pola tingkah laku yang dapat dipelajari dari anggota kelompok sebaya. Dibagi menjadi 8. Yang pertama, hal-hal yang diterima maupun diterima secara sosial. Seperti apa itu? Seperti bergaul dengan teman, berbagi mainan, membantu tugas rumah, dan mengikuti kegiatan sekolah.
Yang kedua, terlalu peka atau sensitif, seperti mudah tersinggung, mudah merasa khawatir, dan bereaksi berlebihan terhadap rangsangan baik dari lingkungan maupun interaksi sosial. 3. Mudah terpengaruh. Seperti apa anak mudah terpengaruh itu? Anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh sosial, terutama dari teman sebaya dan orang dewasa yang penting dalam kehidupan mereka. Yang keempat, kompetisi pesaingan. Kompetisi pesaingan ini menjadi 3 bentuk. Yang pertama, pesaingan antar anggota kelompok sebaya. Yang kedua, pertentangan antar kelompok sebaya yang satu dengan kelompok sebaya lainnya. Yang ketiga, pertentangan antara kelompok sebaya dengan kelompok masyarakat, seperti mendapat juara umum kelas merupakan hal yang pasti ingin dicapai oleh setiap siswa. Yang kelima, hubungan yang baik. Seperti apa hubungan yang baik tersebut? Seperti kedekatan guru dan orang tua untuk mengenali karakter dan kebutuhan siswa. Keenam, bertanggung jawab. Anak yang terbiasa bertanggung jawab dalam keluarganya lebih mudah menyesuaikan diri dengan anggota kelompoknya. Seperti apa itu? Datang tepat waktu, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, memakai seragam sesuai peraturan di sekolah, tidak meninggalkan kelas saat pelajaran. Yang ketujuh, kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami arti dari situasi sosial. Seperti apa? Yaitu kemampuan untuk mengambil sudut pandang dan berempati dengan orang lain. Contohnya seperti acara kerja bakti di sekolah. Dan yang kedelapan, diskriminasi sosial. Apa itu diskriminasi sosial? Diskriminasi sosial terjadi saat seseorang memperlakukan Anda secara berbeda atau tidak adil. Contohnya seperti tidak dapat rapot karena belum melunasi uang sekolah atau SPP, atau seperti siswa disabilitas yang kurang mendapat penanganan yang baik. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mirana Ulifa dengan NIM 858994901. Nah, di sini saya akan menjelaskan KB3, perkembangan gender anak di usia sekolah dasar. Oke guys, jadi di sini saya menjelaskan lanjutan dari modul 3, yaitu KB3, perkembangan peran gender pada anak usia sekolah dasar. Gender itu adalah jenis kelamin, tetapi jika jenis kelamin lebih mengarah ke dimensi biologis, jika gender lebih mengarah ke dimensi sosial. Nah, di sini gender dibagi menjadi 2 aspek. Yang aspek pertama adalah identitas gender. Identitas gender itu lebih mengarah ke suatu perasaan anak-anak saat usia 3 tahun. Dan yang kedua, itu peran gender. Peran gender itu sangat penting buat perkembangan anak usia sekolah. Karena apa? Karena mereka harus merasakan, melakukan sesuatu, dan harus berpikir pada saat usia itu. Di lain pihak, stereotipe gender itu dapat diartikan sebagai karakteristik anak-anak. Jika anak laki-laki itu berkarakteristik seperti anak laki-laki, jika anak perempuan juga begitu. Contohnya, anak laki-laki dan anak perempuan belajar peran gender lebih ke meniru atau melakukan sesuatu apa yang dilihatnya atau apa yang didengarnya, apa yang dirasakan. Nah, apa saja sih pengaruh yang mempengaruhi perkembangan gender saat anak usia sekolah dasar? Seperti yang dikemukakan oleh Sartre berdasarkan teori belajar sosial. Mari kita. Yang pertama adalah pengaruh orang tua. Sudah tidak diragukan lagi kalau orang tua itu sangat berperan penting bagi perkembangan gender anak-anak.
Jika ibu itu lebih bertanggung jawab mengasuh, dan jika ayah itu lebih ke berinteraksi, bermain, dan bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai budaya dan tunduk pada norma yang ada. Oleh karena itu, peran ayah itu sangat penting bagi anak-anak, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, orang tua terkadang lebih dominan ingin anak laki-lakinya lebih mandiri daripada anak perempuan. Nah, banyak keluarga cenderung mendorong mereka anak-anak melibatkan dalam permainan atau sebuah kegiatan. Jika anak perempuan itu bermain boneka, nanti jika dewasa mereka dituntut untuk mengasuh atau terlibat dalam sebuah perasaan emosional. Sedangkan anak laki-laki itu bermain lebih ke agresif. Nah, jika remaja mereka akan diberi kebebasan. Yang kedua adalah kelompok pengaruh sebaya. Nah, di sini anak-anak cenderung dituntut sesuai dengan jenis kelaminnya, melakukan aktivitas sesuai dengan gender mereka. Jika tidak sesuai, maka mereka akan tercela, dan ini lebih menonjol saat usia remaja nanti. Yang ketiga adalah pengaruh guru dan sekolah. Pada usia masa sekolah, anak-anak yakin dan paham adanya stereotipe gender seperti pekerjaan, kepribadian, dan keinginan untuk berprestasi. Seperti halnya anak laki-laki lebih cenderung ke pelajaran atletik dan anak perempuan lebih ke seni. Stereotipe gender ini menguatkan perilaku anak perempuan di usia itu tidak menonjol ke atletik. Yang keempat, pengaruh media massa. Nah, ini adalah berhubungan dengan gadget atau televisi ya, yang semacam elektronik. Nah, di situ cenderung yang tampil adalah anak perempuan. Karena apa? Karena mereka lebih ke percaya diri atau mereka diyakini bisa, tetapi tidak dengan anak laki-laki. Yang B, peran gender di usia sekolah. Nah, pada usia sekolah, anak laki-laki lebih cenderung ke sifat maskulin, dan jika perempuan lebih ke androgini. Selain memasak, menjahit, anak perempuan juga bisa melakukan kegiatan olahraga atau lebih ke gender laki-laki. Tetapi tidak sebaliknya, jika anak laki-laki akan terjun ke kegiatan yang berhubungan dengan gender perempuan, mereka akan menjadi ejekan. Nah, pada dasarnya memang ada perbedaan mental antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk meningkatkan peran gender mereka sendiri. Yang C, mengurangi stereotipe pada gender anak. Nah, kita sebagai guru ataupun orang tua harus lebih mengenalkan kepada mereka kegiatan sesuai gender mereka, yaitu kegiatan sesuai anak laki-laki dan kegiatan sesuai anak perempuan. Tapi dengan mengenalkan itu, kita tidak menyampingkan atau tidak menghargai kegiatan yang mereka lakukan. Justru kita sebagai guru atau orang tua, kita harus bisa menghargai apa yang dilakukan anak tersebut. Anak perlu menyadari akan adanya stereotipe gender di lingkungan masyarakat. Meskipun nanti akan dapat berganti sesuai kebutuhan dan situasi yang ada. Seperti halnya kebanyakan anak perempuan itu lebih terjun ke karir anak laki-laki. Anak juga perlu menyadari stereotipe gender di lingkungan masyarakat yang membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, mereka juga dapat berganti sesuai kebutuhan yang ada. Nah, misalnya banyak dijumpai ruang lingkup pekerjaan laki-laki yang terjun adalah anak perempuan. Oleh karena itu, kita sebagai guru atau sebagai orang tua dapat menjelaskan kepada mereka bahwa dalam meniti karir
Yang terpenting adalah minat atau keterampilan yang kita punya untuk melanjutkan ke. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang perkembangan gender anak di usia sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.